Sungguh tak ada manusia yang sempurna. Tak ada seorang pun yang luput dari kisah-kisah dalam kehidupannya. Tak ada seorang pun yang mampu mengukir kisah-kisah baik dalam hidupnya. Sebaliknya, tak ada seorang pun yang hanya mampu mengukir kisah buruk. Setiap manusia memiliki hal yang positif dan negatif. Karena itulah gerbang kehidupan 92 selalu dengan tak pernah jemu dalam menayangkan kisah-kisah yang nantinya akan memberikan kita pelajaran. Dengan berharap kepada semua sahabat gerbang-gerbang kehidupan 92 agar bisa menjadikan setiap tayangan itu menjadi sebuah pelajaran. Karena itu adalah merupakan kisah-kisah yang kami ambil dari kehidupan nyata. Kali ini gerbang kehidupan 92 akan menayangkan curhatan seseorang yang tentu kami tetap samarkan namanya untuk menjaga privasi dari setiap orang yang curhat kepada gerbang kehidupan 92. Sebut saja ia bernama Rifa. 1 minggu yang lalu, saat tak sengaja Rifa ngabuburit bersama sahabat baiknya. Ia melihat para daun muda yang berjajar di pinggir jalan tiap sore menjelang berbuka puasanya. Namun aneh, tak satu pun yang bisa membuatnya tertarik. Itulah yang kemudian membuat aku bertanya, kok bisa demikian? Tanyaku pada Rifa. Kan cewek-cewek sekarang cantik-cantik, seksi-seksi lagi, seruku padanya. Lalu Rifa menjawab dengan tegasnya, itulah yang membuat aku tak tertarik kawan. Karena wanita yang kucari adalah wanita yang berhijab. Jelasnya tegas padaku. Oh begitu rupanya. Mantap, mantap. Lanjutku padanya. Tiba pada sore hari, ia tetap melanjutkan ngabuburitnya bersama kawannya. Hingga tak sengaja ia menemukan seorang wanita berhijab syar'i yang membuatnya sedikit takjub. Karena selain farasnya, wajahnya, auratnya yang tertutup oleh hijab syar'inya membuat Rifa menjadi sedikit penasaran padanya. Saat itu ia sedang bersamaan dengannya membeli es kelapa muda untuk berbuka puasanya. Namun karena penjual es itu sangat laris manis membuatnya harus rela antri. Bahkan sampai ia harus memutuskan berbuka di penjual es itu karena azan sudah tiba. Sejak itulah Rifa perlahan-lahan berbasa-basi pada wanita berhijab itu dengan bahasa ramah tamahnya. Saling menawarkan menu berbuka puasa seadanya. Sehingga mulai sejak itulah keduanya mulai saling mengenal. Di akhir perjumpaan, Rifa pun meminta nomor HP-nya. Namun, tak serta-merta wanita itu memberikannya. Bahkan, Rifa sempat ditanya, "Untuk apa ya kak?" Tanya wanita itu pada Rifa. Lalu Rifa menjawab, "Ya untuk ta'aruf aja." Jawabnya canggung. "Baik kalau begitu, ini kak nomorku." Usailah pertemuan mereka. Setiba di rumah, Rifa mencoba menghubunginya dengan bahasa sopan dan bujuk rayunya yang masuk akal, berhasil membuat wanita itu tertarik padanya. 2 hari kemudian, Rifa mendatangi rumah si wanita itu malam hari dengan alasan sambil mengaji di masjid dekat rumah si perempuan itu. Namun karena wanita itu terasa kurang enak rasanya jika ada tamu tak diajak ke rumahnya, apalagi yang datang adalah
Ripa laki-laki sopan dan baik baginya. Maka saat itu juga Ripa diajaknya ke rumahnya. Di sanalah awal perkenalan Rifa dengan orang tua si wanita berhijab itu, yang membuat Ripa semakin jatuh hati padanya, karena orang tuanya pun sangat baik dan ramah padanya. Hal itulah yang membuat wanita itu sangat terkesan di mata Ripa. Selain ia baik dan berhijab, keluarganya juga sangat baik padanya. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Ripa pun besok malamnya kembali mendatangi rumah wanita itu. Di sana, lagi-lagi ia harus bertemu orang tuanya. Namun, karena orang tua si wanita itu sangat percaya akan kesolehan Ripa yang terlihat dari penampilannya yang rapi dan layaknya seperti seorang ustadz, yang membuat ibu dari wanita itu percaya kepada Rifa. Maka ditinggallah mereka berdua di dalam rumah itu. Dengan bercumbu rayu dan saling memuji, keduanya pun menjadi tampak akrab. Namun tak pernah terpikir beberapa lama kemudian cas HP milik Rifa mati. Lalu ia meminta tolong pada wanita itu untuk dicas sebentar saja, karena takutnya Rifa nanti ada orang yang menelpon. Maka dengan sigap wanita itu meminta HP Rifa dan membawanya ke dalam kamar tempat cokrol milik wanita itu. Namun menurutnya HP-nya Rifa tak bisa dicas. Karena itulah ia dengan tak sengaja memanggil Rifa untuk memeriksanya. Masuklah Rifa ke kamar wanita itu. Di sanalah awal mula Rifa memasuki kamar wanita itu. Tak pernah terbesit dan terpikir sedikit pun olehnya. Namun karena keadaan yang mengharuskannya, ia harus masuk ke dalam kamar itu. Bau harum di dalam kamar itu dengan dihiasi beberapa foto milik wanita itu yang sangat cantik terlihat di matanya Rifa. Dan dengan dihiasi lampu-lampu remang-remang yang ada di kamar wanita itu, membuatnya terasa berada di sebuah hotel mewah. Lalu perlahan mereka mulai bicara yang agak ngelantur di dalam kamar itu. Bahkan Rifa dengannya mulai bercanda sedikit dengan candaan dewasa. Hal itulah yang membuat sedikit demi sedikit keduanya terlarut dan terus terlarut, sehingga mereka harus terjebak oleh hilap antara keduanya di dalam kamar itu, di atas ranjang si wanita itu. Sampai di sini kisah yang bisa kami tayangkan di Gerbang Kehidupan 92 kali ini. Semoga ini bisa dijadikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya,